Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Kita akan bahas lagi tentang pra-peradilan ya teman-teman. Pra-peradilan yang akan diadakan hari Senin nanti ya teman-teman, ya 2 hari lagi. Tanggal 4 Desember ya, jam 9 pagi, yaitu Ibu Mimin, Arigi, dan Abi ya. Ya, semoga berjalan dengan lancar untuk pra-peradilannya. Di sini yang gue mau bahas tentang ini ya, mungkin teman-teman banyak yang berpikir ini kan pra-peradilannya mungkin sudah pasti ditolak gitu ya. Namun di sini gue akan bahas yaitu sebaliknya, yaitu bagaimana kalau pra-peradilan ini diterima gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Rohman, standarnya ya harusnya ya kalau misalkan dari pra peradilannya bisa diterima gitu. Jadi di sini kita ya, kalau ini berdasarkan pendapat gua ya teman-teman, nanti teman-teman boleh berpendapat juga. Gua akan mencoba untuk berpikir sebaliknya, gimana cara Pak Rohman kalau misalkan nih bisa diterima gitu. Apa aja yang harus dilakuin, ini menurut gua pribadi ya teman-teman. Tentunya kalau menurut gue pribadi untuk Pak Rohman nih, perjuangan Pak Rohman kalau misalkan dia mau bisa diterima ini ya untuk pra peradilannya tentunya harus memiliki persiapan yang benar-benar ya teman-teman. Persiapan yang benar-benar udah siap ya 100%, dan juga semuanya sudah maksimal gitu apa yang dilakuin. Jadi intinya maksimal ya, apa yang dilakuin Pak Rohman ini harus maksimal. Maksimal seperti apa, Bang? Tentunya di sini Pak Rohman memiliki kekuatan ya teman-teman, tetap ya memiliki kekuatan yang namanya saksi kunci, dan juga harus menghadirkan yang namanya saksi ahli gitu. Jadi nggak hanya saksi kunci doang nih gitu. Jadi Pak Rohman ini kan kita lihat di media dia kan selalu mengandalkan yang namanya saksi kuncinya gitu kan. Ada Ramdan gitu ya, ada Fadil, juga ada Bu Dewi, mungkin juga ada yang lain nanti gitu kan. Namun di sini kan yang terlihat di media hanya itu aja, dan di sini itu aja nggak cukup ya teman-teman. Jadi dia harus menghadirkan yang namanya saksi ahli. Itulah yang membuat pra peradilan ini sebenarnya menjadi membutuhkan banyak biaya kalau misalkan dia mau maksimal memanfaatkan pra peradilan ini gitu ya, yaitu dengan cara ya menyewa yang namanya saksi ahli. Saksi ahli seperti apa aja, Bang? Ya ada saksi ahli psikologi dan juga saksi ahli digital gitu. Kenapa ke digital, Bang? Karena di sini Pak Rohman ini harusnya tidak hanya yang namanya mempunyai saksi kunci Fadil, Ramdan, Bu Dewi. Beliau juga kalau misalkan memang mau maksimal harus memiliki yang namanya saksi ahli psikologi yang menentukan dia dari gesturnya ini kejujurannya kayak gimana gitu kan untuk saksi kuncinya, dan juga saksi digital yang berguna nanti untuk yang namanya mengecek yang namanya CCTV gitu. Namun kalau misalkan Pak Rohman di sini tidak ada yang namanya bukti CCTV, kan selama ini di media itu tidak ditampilkan yang namanya bukti CCTV, dan beliau hanya mengandalkan yang namanya saksi kunci doang gitu kan, mengandelin yang namanya Fadil, Ramdan, Bu Dewi gitu kan. Itu kan ya tentunya nggak kuat ya teman-teman. Hal kalau hanya itu aja gitu, kemungkinan akan ditolak, tapi dia kemungkinan akan diterima kalau dia ada saksi ahlinya juga, ada yang namanya bukti, alat bukti gitu ya, ada saksi kunci. Jadi itu menguatkan semuanya gitu, menguatkan semuanya sehingga semuanya itu jadi satu kesatuan kayak gitu. Itu bakal bisa diterima gitu ya. Namun di sini memang Pak Rohman ini sepertinya kalau gue lihat kurang maksimal ya teman-teman. Karena apa, Bang? Kurang maksimal gitu. Di sini gue lihat kurang maksimal itu ada satu kesalahan besar teman-teman. Kesalahan apa tuh? Kesalahan tidak didaftarkannya yang namanya Pak Yosep. Kenapa itu jadi suatu kesalahan, Bang? Itu adalah suatu kesalahan yang besar menurut gue pribadi ya teman-teman. Karena apa? Karena
Apa ya, dari, Pak Yosep sendiri, Bu Mimin, Arigi, dan Abi ini keempatnya ini menjadi satu kesatuan teman-teman yang saling menguatkan. Ibarat kata satu paket nih, karena kesaksiannya ini saling menguatkan gitu. Kalau misalkan salah satunya aja udah, ibarat kata tumbang, nggak didaftarkan gitu kan ya, itu, nanti tidak bisa memperkuat kesaksian yang lainnya gitu. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman, itu kan harusnya saling menguatkan nih, harusnya semuanya didaftarkan kan kayak gitu. Dengan adanya semuanya didaftarkan, nanti otomatis ini kesaksiannya ini kan berarti saling menguatkan, karena di kesaksian tersebut Ibu Mimin menguatkan kesaksian Pak Yosep menguatkan kesaksian Ibu Mimin, dan juga ada Abi, juga Abi menguatkan kesaksian dari Pak Yosep. Walaupun tidak kuat juga ya, karena di situ dia sama halnya seperti Ibu Dewi yang hanya mendengar yang namanya itu suara motor Pak Yosep gitu, jadi tidak melihat karena dia main game gitu kan. Jadi di situ sebenarnya ada Pak Yosep di situ harusnya untuk menguatkan alibi dari masing-masing gitu. Nanti Pak Yosep juga bisa menguatkan alibi Bu Mimin, Bu Mimin menguatkan alibi Pak Yosep, juga ntar ada Abi juga yang di rumah gitu kan, dan juga Rigi. Di sini jadi seperti apa ya? Kalau menurut gue jadi cacat gitu. Kalau Pak Yosep ini tidak dihadirkan, karena ini satu kesatuan gitu. Satu kesatuan di mana mereka ini saling menguatkan. Kalau misalkan nggak didaftarin Pak Yosepnya, artinya Pak Yosepnya ini dianggap kan secara hukum, oh berarti dari Pak Roman tidak bisa membela yang namanya Pak Yosep ini gitu. Jadi sudah ditetapkan seperti itu. Beliau menerima bahwasanya Pak Yosep ini sebagai tersangka, ibarat kata kayak gitu secara sahnya gitu. Harusnya kalau misalkan dia komplain, dia tidak terima, harusnya kan didaftarin gitu secara logikanya. Tapi di sini enggak gitu. Dan menurut gue itu satu kesalahan besar dari Pak Roman yang membuat apa? Yang membuat kinerjanya ini tidak maksimal. Harusnya dia maksimalin di pra peradilan ini, mendaftarkan semuanya. Kalau mau selamatin semuanya sekalian gitu, karena semuanya ini saling bersangkutan kesaksiannya gitu, jadi nggak bisa dipisahin gitu. Jadi saling menguatkan semuanya tuh maksimal. Kalau misalkan ini mau diterima pra peradilannya, ya dia harus maksimal dari semuanya didaftarkan gitu kan, kesaksiannya saling menguatkan, dan juga ada bukti-buktinya, ada saksi ahli, saksi kunci, semuanya jadi lengkap gitu, jadi satu. Itu yang bisa membuat pra peradilannya ada kemungkinan diterima. Tapi kalau misalkan dia nggak maksimal kayak gini nih, contohnya Pak Yosep nggak didaftarin gitu kan, apalagi nanti kalau misalkan dia nggak menghadirkan mungkin saksi kunci, maksud gue saksi ahli gitu kan ya. Ya gue nggak tahu ya nanti ada biayanya atau enggak untuk, atau dananya gitu ya untuk membayar saksi ahli untuk melihat apakah psikolognya ini benar gitu, ada kejujuran, ataukah nanti kalau ada CCTV bisa dicek gitu kan ya. Kalau ini saksi ahli nggak dihadirkan, itu jadi kurang minus gitu. Jadi ya menurut gua tidak maksimal lah kinerja dari Pak Rohman gitu ya. Jadi memang menurut gua sangat wajar ya kalau teman-teman, kalau kemarin tuh Pak Mulyana mungkin ditelepon ya, kalau bahwasannya Pak Rohman ini mungkin kinerjanya tidak maksimal gitu ya, mungkin ya dianggapnya seperti itu ya oleh oknum yang menelpon Pak Mulyana gitu untuk agar diganti untuk Pak Rohman gitu. Ya bisa gue bilang atau gue bisa anggap di sini Pak Rohman kurang maksimal teman-teman. Jadi yang gue pikirin sih sebenarnya pada saat diadakannya pra peradilan, sebelumnya gue pikir semuanya bakal didaftarin gitu, karena kan ini memang kalau Pak Roman kan yakin banget kan ya, Danu berbohong gini, tapi kok Pak Yosepnya sendiri tidak dibela dan tidak di peradilan, kok tidak didaftarkan gitu. Itu kan suatu keanehan, bahwasanya mereka ini satu paket gitu. Pak Roman ini harusnya mendaftarkan semuanya agar saling menguatkan dan lengkap maksimal gitu. Dan sini gue ya, ini asumsi gue nih, pendapat gue bahwasanya Pak Roman tidak maksimal ya, bahwasanya kalau ini mau berhasil harusnya maksimal. Itu kesalahan besarnya Pak Yosep tidak didaftarkan, dan jadinya ini tidak maksimal. Apalagi kalau Pak Roman tidak menghadirkan saksi ahli, waduh, tambah makin tidak maksimal. Jadi itulah mungkin pendapat gua, kalau Pak Roman andaikan bisa maksimal dalam hal ini, ada kemungkinan aja
pra peradilannya bisa berhasil. Namun di sini gua anggap Pak Roman tidak maksimal dalam pra peradilan ini. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.